Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala hawla wa la quwata illa billah. Para saudara sedaya, ya, saudara semuanya, karena nanti malam kita mulai masuk ke malam 21, maka tema kita pada siang hari ini akan membahas tafsir atau tadabbur surat Al-Qadar, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudara sekalian, ya, di surat Al-Qadar ini, ya, saya akan menggarisbawahi beberapa poin terkait dengan Lailatul Qadar ini. Yang pertama, Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu. Inna sesungguhnya kami, maksudnya Allah SWT, anzalna telah menurunkan, ya, hu. Nah, yang dimaksud dengan hu di sini adalah kembali ke surat sebelumnya, yaitu Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Seakan-akan Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa, ya, Al-Quran yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW, di mana yang pertama turun pada beliau adalah surat Iqra atau surat Al-Alaq, lebih tepatnya adalah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Al-Quran yang diawali turunnya dengan Al-Alaq 1 sampai 5 itu diturunkan pada suatu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada satu malam, yang malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Lalu Allah SWT menjelaskan keagungan, ya, keagungan dan kebesaran Lailatul Qadar, ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ya. Kebesaran dan keagungan Lailatul Qadar itu dikaitkan dengan 5 hal dalam surat Al-Qadar ini. Dikaitkan dengan 5 hal. Yang pertama, bahwa Lailatul Qadar adalah satu malam. Artinya dari 1 tahun 360 malam itu, Allah SWT memilih hanya 1 malam saja. Dan itu tidak akan terulang kecuali tahun depan. Dan tidak akan terulang lagi kecuali tahun depannya lagi. Karena peluangnya hanya 1 malam. Lailatun itu dalam bahasa Arab artinya adalah 1 malam. Nah, oke, itu pengaitan yang pertama, bahwa Lailatul Qadar adalah 1 malam. Malam yang dimaksud di sini tentu adalah dimulai dari maghrib, ya, atau lebih tepatnya adalah karena habis maghrib biasanya orang sibuk masing-masing urusan masing-masing, maka lebih tepatnya dimulai dari isya, ya. Nah, sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar atau sampai masuk waktu subuh. Dan itu hanya 1 malam. Nah, karena momentumnya hanya 1 malam inilah, maka Rasulullah SAW mewanti-wanti, mengingatkan dan menyadarkan pada kita bahwa siapa yang terlewatkan momentum 1 malam itu, dalam hadisnya disebut man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang lewat memanfaatkan momentum atau peluang atau kesempatan 1 malam itu, dia adalah orang yang benar-benar kehilangan momentum dalam hidupnya, kehilangan kesempatan dalam hidupnya, kehilangan peluangnya dalam hidupnya, karena hanya 1 malam. Siapa yang kehilangan momentum dan peluang itu? Yaitu mereka-mereka yang di malam hari itu dihabiskannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, tidak berguna, apalagi untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, ya. Termasuk juga yang menggunakannya untuk pilihan yang kurang bermanfaat atau kalah bermanfaat, ya. Walaupun tidur umpamanya hanya ada manfaatnya, tapi dibandingkan dengan ibadah yang lain tentu, ya, sangat jauh kalahnya manfaatnya. Nah, orang yang seperti itu masuk kategori na'udzubillah min dzalik, man hurima khairuha. Siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikan dan keagungan malam itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ya, manfaatkan malam itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Lailatul Qadar dikaitkan di samping dengan nomor 1 dengan 1 malam adalah bahwa
malam hari itu, malam yang disebut dengan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, ya. Maksudnya beribadah, melakukan amal kebaikan, melakukan taqarrub pada Allah SWT, membaca Quran, ya, kemudian juga berrukuk dan sujud, ya, rukuk dan sujud di malam hari itu, ya, khairun min alfi syahrin, lebih baik dengan ibadah yang sama yang dilakukan di hari-hari lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Perlu diketahui bahwa 1000 bulan itu kalau dibagi 12 hasilnya adalah 83,3. Artinya satu malam itu senilai dengan 83 tahun 3 bulan lebih sekian hari. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang bisa beribadah 83 tahun? Ya, kalau umurnya saja, seandainya ada orang umurnya 83 tahun, belum tentu 83 tahun diisi dengan ibadah semua, ya kan? Karena mungkin dia baru sadar setelah umur balik, ya kan? Setelah itu mungkin hari tuanya sakit, dia tidak bisa beribadah maksimal. Nah, ini ada 83 tahun 3 bulan lebih sekian hari ini, ya. Ini semuanya nilainya adalah nilai, kalau baca Quran berarti nilai baca Quran, kalau dia rukuk, sujud atau sholat berarti nilainya adalah rukuk, sujud, dan sholat. Kalau dia melakukan ibadah yang lain, berarti nilainya ibadah itu selama 83 tahun tanpa henti. Ya, ini kenapa Lailatul Qadar yang kedua, ya, disebutkan di situ. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, Lailatul Qadar ini dikaitkan dengan, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar itu, malaikat atau bahasa lainnya rombongan atau gelombang, ya. Gelombang malaikat demi malaikat turun ke bumi, ya. Atau rombongan malaikat demi malaikat turun ke bumi. Termasuk yang turun ke bumi adalah ar-ruhu, malaikat Jibril alaihissalam. Ini anak-anak kadang-kadang suka bertanya-tanya waktu pelajaran akidah itu, ya. Tugas malaikat Jibril adalah menurunkan wahyu. Lalu anak-anak bertanya, nah sekarang kan wahyu sudah tidak ada lagi, berarti nganggur dong malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak nganggur, ya, karena ada tugas umum selalu bertasbih, beribadah kepada Allah SWT. Dan ternyata pada malam yang disebut Lailatul Qadar ini, malaikat Jibril ikut turun ke bumi. Nah, malaikat-malaikat ini turun untuk apa? Ya, ada urusannya dengan poin 4 dan poin 5 nanti insya Allah, ya. Jadi ngapain malaikat turun, ya, ada urusannya nomor 4 dan nomor 5. Tapi sebelum poin 4 dan nomor 5, malaikat turun juga dalam rangka ingin menikmati juga, ingin memanfaatkan juga peluang Lailatul Qadar itu, ya. Mereka ingin juga menikmati peluang Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita para manusia hamba-hamba Allah ini yang tidak memanfaatkan malam yang Lailatul Qadar itu, ya, maka benar-benar dia telah merugi. Malaikat saja turun untuk ikut serta menikmati Lailatul Qadar ini. Oke, di surat Al-Qadar juga Lailatul Qadar dikaitkan dengan poin keempat, yaitu min kulli amrin, ya. Min kulli amrin, ya, bahwa para malaikat itu turun, adalah untuk menjadi saksi, dan untuk menyampaikan, dan juga untuk menyampaikan segala urusan. Min kulli amrin itu segala urusan, ya, yang terkait dengan qadar manusia. Yang terkait dengan apa? Qadar manusia, terkait dengan ajal, terkait dengan rizki, terkait dengan kesuksesan, terkait dengan keselamatan, terkait dengan kesehatan, ya, yang mau menikah terkait dengan pernikahan, yang pengen punya anak terkait dengan pengen punya anak, yang pengen punya kekayaan terkait dengan kekayaan. Semua urusan, min kulli amrin, semua urusan. Nah, jadi malaikat itu turun ada kaitannya dengan min kulli amrin. Dan ini, pemaknaan ini juga terkait dengan ayat Al-Quran yang lain, yaitu di surat di surat lupa namanya saya, ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina. Surat apa itu, Mas?
Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan ya. Dengan surat Ad-Dukhan ya. Jadi bahwa yang disebut Lailatul Qadar itu adalah pada malam yang disebut Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak menetapkan takdir-takdir ya. Menetapkan takdir para hambanya untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini anak-anak ya. Jadi kalian itu ingin punya takdir apa 1 tahun ke depan? Ini kira-kira kalau bahasa manusianya itu lagi rakor, ya. Rakor menyusun rencana kegiatan 1 tahun ke depan. Nah, dalam rakor itu tentu masing-masing pihak, atau kalau dalam sebuah perusahaan masing-masing departemen, kalau di negara masing-masing kementerian dan lembaga-lembaga negara yang lain, ya, itu memasukkan nomenklaturnya. Memasukkan apa? Nomenklaturnya. Nah, semoga nomenklatur ya, yang dimasukkan itu diterima oleh Allah SWT dan para malaikat menjadi saksi, menjadi pencatat ya, dan menjadi penyampai tentang apa yang kita inginkan untuk 1 tahun ke depan. Untuk 1 tahun ke depan. Ya, perlu ketahui bahwa semua takdir manusia sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz, tapi catatan yang ada di sana itu hanya Allah yang mengetahui, itu rahasia sekali ya. Malaikat pun tidak tahu ya. Tetapi Allah membuka kesempatan kepada kita para hambanya, khususnya umat Islam ini, agar pada malam Lailatul Qadar itu kita mengajukan permohonan mau takdir seperti apa 1 tahun ke depan ini ya. Nah, semoga pengajuan dan permohonan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Minta apa saja pada malam Lailatul Qadar itu ya. Dan supaya pengajuan kita sampai kepada Allah, maka pengajuan itu diiringi tadi dengan berbagai jenis ibadah. Berbagai jenis ibadah supaya pengajuan kita terantarkan dengan sangat baik. Nah, ini namanya min kulli amrin ya. Di malam Lailatul Qadar ya, semua urusan akan ditetapkan oleh Allah SWT pada malam hari itu ya. Yang kelima, Lailatul Qadar dikaitkan dengan salam, bahwa malam itu adalah malam salam. Malam salam. Salam bisa berarti nama lain surga kan salam ya. Salam juga salah satu nama Allah SWT. Nah, salam juga bermakna ucapan salam. Nah, kaitannya dengan ucapan salam ini, para ulama tafsir menjelaskan bahwa pada malam hari itu para malaikat mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang telah menghabiskan malam hari itu untuk beribadah pada Allah SWT. Dia mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat karena harapannya semoga semua pengajuannya kepada Allah SWT diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun ke depan ya. Saudara-saudara sekalian ya, pada malam hari itu kita melakukan apa saja, ada isyaratnya di surat sebelumnya. Surat sebelumnya itu surat Al-Alaq, yaitu Iqra dalam arti baca Quran, kemudian wasjud, sujud dalam arti sholat, dan juga waqtarib ya. Waqtarib dalam arti melakukan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga malam ini akan terjadi setiap tahun, dan terjadinya pada bulan Ramadan, terjadinya pada 10 malam terakhir. Nah, 1 dari 10 malam terakhir Ramadan, tetapi satunya kapan dirahasiakan oleh Allah SWT supaya manusia berusaha untuk menunggunya ya. Dan pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah setiap tahun penetapan malamnya kapan itu diubah-ubah oleh Allah SWT dan diganti-ganti. Jadi tidak ditetapkan supaya menjadi bentuk ujian bagi manusia agar manusia menjagainya dalam 10 malam yang terakhir ini. Oleh karena itu sekali lagi kembali ke awal, mari kita jagain malam hari itu dengan beribadah kepada Allah, dengan baca Quran, dengan sujud, dengan rukuk, dengan ibadah yang lainnya. Lalu juga dengan mengajukan permohonan pada Allah SWT ya. Semoga permohonan kita itu menjadi bagian dari nomenklatur yang akan ditetapkan Allah sebagai takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Nah, kita yang simpel dan singkat nanti kita mengajukan permohonan kepada Allah seperti apa. Rasulullah mengajarkan pengajuan yang paling singkat adalah ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah pembahasan tentang doa ini akan saya sampaikan nanti setelah sholat asar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Aku luka lihat wa astaghfirullah wa lakum wa sirrul muslimin fastaghfiruhu innal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.